يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang keadaan manusia setelah meninggal. Dan bolehkah dalam mengerjakan suatu ketaatan diniati untuk menarik tujuan duniawi? Yang pertama, apa yang terjadi setelah mati? Alhamdulillah kita masih hidup, jadi kita belum tahu. Kita belum tahu gitu ya. Nah, tapi berdasarkan informasi langit yang harus diimani, diimani bahwasanya setelah kematian itu ada kehidupan, maka yang jadi setelah mati adalah hidup lagi. Karena itu saya suka lagunya Mbah Surip, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi. Jadi setelah mati manusia itu akan hidup lagi di alam sana. Apakah pernah mati kalau begitu? Mati adalah sebuah nama untuk keluarnya ruh dari jasad. Ya, mati adalah sebuah nama untuk keluarnya ruh dari jasad. Sementara ruh belum mengalami kematian kecuali nanti di hari kiamat ketika ditiupkan sangka kala. Tapi ketika dicabut itu ruhnya nggak mati, ruhnya hanya pindah. Maka hanya berpindah kehidupan dari alam dunia menuju ke alam akhirat. Diawali alam akhirat itu dengan alam barzakh. Nah, di alam barzakh apa yang terjadi? Di situ ada nanti pertanyaan dulu. Warga baru datang kan ya ditanya, ya kamu punya paspor enggak? Ada visanya enggak, kan begitu? Kalau enggak ada paspor, enggak ada visa masuk Indonesia, diapain anaknya? Deportasi. Ya dideportasi. Nah, kalau ternyata masuk alam barzakh ditanya, siapa Tuhanmu? Enggak bisa jawab. Siapa nabimu? Enggak bisa jawab. Ya dideportasi. Nah, deportasinya apa? Diazab. Ya diazab sehingga nggak bisa menikmati yang namanya kenikmatan alam barzakh. Kenikmatan di alam itu nggak bisa dinikmati. Yang ada dia mendapatkan siksa. Naudzubillah min dzalik. Ternyata kalau dia bisa jawab, maka dia lolos. Ya dia lolos. Maka insya Allah dia bisa mendapatkan kenikmatan alam barzakh. Jadi alam barzakh ini satu jenjang yang pertama. Sebelum seseorang itu mengalami nanti kebangkitan, setelah itu dikumpulkan di mahsyar, baru nanti jalan ke surga atau ke neraka. Kemudian di surga, apakah ada tingkatannya? Ada. Surga ada tingkatannya. Semuanya nikmat, tapi ada tingkatannya. Sesuai amalnya masing-masing. Fastabiqul khairat. Makanya disuruh berlomba-lomba. Lah yang enak itu yang jadi pembantunya orang soleh. Karena dia nanti tingkatannya ngikut orang solehnya. Kalau dia dicintai sama orang soleh ya, makanya tingkatan paling tinggi itu tingkatan minal mahbubin, yang dicintai. Orang itu kalau dicintai nanti akan dicari sama kekasihnya. Kalau dicintai Nabi Muhammad SAW akan dicari oleh Nabi Muhammad SAW. Dicintai oleh ulama yang punya pangkat tinggi di sisi Allah akan dicari oleh ulama tersebut. Maka Rasul bersabda SAW, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama yang kamu cintai. Karena itulah para ulama mengajarkan amal ini. Bagaimana kita bisa dicintai oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kemungkinan di dunia ini banyak dosa, ya banyak dosa. Untuk seorang muslim yang di dunia banyak dosa, insya Allah mudah-mudahan sebelum meninggal udah habis dosanya. Kok bisa begitu? Karena Allah punya sistem. Ya Allah punya sistem. Sistem yang pertama adalah minta ampun yang bersangkutan. Dengan dia minta ampun, insya Allah diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang bersangkutan gak sempat minta ampun, Allah buat sistem. Seluruh umat Islam disuruh mintakan ampun untuk muslim yang lain. Bahkan khutbah Jumat itu khutbah yang kedua, kalau nggak mintakan ampun lil mu'minin wal mu'minat, khutbahnya nggak sah, sholat Jumatnya juga tidak sah. Ada sistem memintakan ampun. Kemudian apalagi ada sistem yang namanya puasa Ramadan, amal soleh yang menghapuskan dosa satu tahun. Ada sistem yang namanya sholat 5 waktu yang menghapuskan dosa di antara dua sholat. Ada sistem yang namanya innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Perbuatan baik itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan. Dan ada sistem lagi yang namanya musibah. Musibah itu menghapuskan dosa. Sakit itu menghapuskan dosa. Maka ada orang-orang yang berbuat dosa, nggak sempat istighfar, kurang amal soleh, sama Allah dikasih musibah, dikasih penyakit, rahmatanlah. Sebagai rahmat buat dia, karena Allah sayang. Kamu nggak minta ampun sih. Ya, kamu nggak amal soleh sih, udah kasih sakit, itu paling mudah buat kamu. Sakit berapa hari dosanya habis. Ya dosanya habis, sehingga ketika meninggal dunia dia nggak punya dosa. Nah kemudian tentang kekekalan di neraka, untuk seorang muslim nggak ada muslim yang kekal di neraka. Jadi kalau sampai muslim masuk neraka itu udah tingkatan paling parah. Kenapa? Karena seharusnya di alam dunia udah habis dosanya dengan dimintakan ampun, dengan kena musibah dan lain sebagainya. Di alam barzah, kalau toh masih ada sisa, di alam kubur sering dapat kiriman tuh dari anaknya, dari sepupunya, dari sahabatnya, dari temannya, dari muslimin muslimat yang mendoakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Didoakan terus. Kalau ada orang ziarah kubur, ya assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahiqun yaghfirullah lana wa lakum. Didoakan di situ biar diampuni. Maka dengan doa-doanya masih hidup, seharusnya yang meninggal itu juga udah habis dosanya. Nah kalau ternyata masih ada sisa-sisa nggak terampuni masuk neraka, maka ini merupakan amalnya di dunia berarti ngerinya luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang masih hidup belum meninggal, dosanya udah habis. Yang nggak nunggu masuk meninggal dan nggak perlu kena azab, nggak perlu kena musibah, tapi cukup dengan sholat, dengan zikir, dengan pertemuan semacam ini, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih singkatnya jawabannya seperti itu. Yang kekal di neraka bukan muslim. Kalau muslim tidak akan kekal di neraka, dia akan dikeluarkan setelah menjalani hukuman sesuai jumlah dosa-dosanya. Setelah itu dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala. Begitu. Makasih banyak. Allah. Mau bertanya nih, kalau kita bersolawat atau berzikir, itu kan harus atas izin Allah, nama Allah, benar-benar harus ridho karena Allah. Tapi boleh nggak kita bersolawat, tapi hati kita tuh minta supaya kita suci? Oke. Betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Jadi hati kita supaya kita suci, supaya kita ditambahkan hartanya. Niat kita ingin bersedekah tuh ada, tapi kita saja disedekahi terus seperti itu. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kita bersolawat, tapi hati kita itu masih minta terkait dengan keinginan kita? Siap. Selama kita berada di dunia, pasti yang namanya suci itu mau. Betul nggak Bu? Selama kita masih hidup seperti itu. Dan mungkin Habib pun saya merasa senang apabila Habib mengijazahkan sholawat yang bisa kita bikin suci dan tenang hidup di alam ini. Seperti itu Habib. Terima kasih. Insyaallah. Siap, jazakumullah khairan. Minta kalau sama Allah itu harus ud'uni astajib lakum, minta sama Allah. Nah selama mintanya sama Allah nggak ada masalah. Ya Allah aku sedekah, tolong beri aku ini ya Allah. Berarti minta sama siapa? Sama Allah. Justru itulah hakikat ikhlas. Itulah yang namanya ikhlas. Ikhlas tuh ketika kita mintanya sama Allah, serahnya ke Allah. Ya Allah aku sholawat ya Allah buat kamu ya Allah, tapi aku minta ya, boleh nggak? Boleh. Mintanya sama siapa?
sama Allah. Dan mintanya kan urusan ringan, urusan kecil. Minta surga aja dikasih, masa minta dunia nggak dikasih. Nah, ada orang yang mengatakan yang ikhlas. Yang ikhlas itu bagaimana maksudnya? Jangan minta dunia. Sejak kapan kita nggak boleh minta dunia? Kalau nggak minta dunia sama Allah, mau minta dunia sama siapa? Mau minta dunia sama siapa? Wong kita hidup di alam dunia. Karena itu dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan untuk urusan takwa, barang siapa bertakwa kepada Allah, takwa itu sholat, puasa, zakat, haji, zikir, sholawat, sedekah, istighfar, amal soleh, meninggalkan maksiat, itu takwa. Bekti sama orang tua itu takwa. Siapa yang takwa janji Allah, yaj'al lahu makhraja, apapun masalahnya diberi solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan urusan rezekinya Allah kasih dari arah yang nggak pernah dia sangka. Jadi takwa itu janjinya Allah, dikasih kamu duit, dikasih kamu mobil, dikasih kamu motor, dikasih kamu rumah, dikasih kamu sawah, dikasih kamu harta, dikasih kamu anak. Bahkan istighfar tadi, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah menjanjikan semuanya itu setelah ampunan urusan dunia, harta, anak, kebun, air yang sungai yang mengalir di dalamnya dan lain sebagainya. Maka jangan jauhkan umat dari amal soleh dengan alasan jangan kamu sholawat untuk cari dunia. Justru carilah dunia dengan banyak bersolawat. Carilah dunia dengan tekun sholat. Carilah dunia dengan banyak sedekah. Carilah dunia dengan birrul walidain. Carilah dunia dengan silaturahim. Carilah dunia dengan banyak istighfar. Carilah dunia dengan zikir. Karena kendaraan terbaik untuk mencari dunia adalah amal soleh. Karena yang bisa berikan dunia dan akhirat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sholawatnya apa? Semua sholawat baik. Jangan tinggalkan sholawat, khususnya 10 di pagi hari dan 10 di sore hari. Siapa sholawat 10 di pagi hari, siapa sholawat 10 di sore hari, dijamin dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Apa artinya syafaat? Pembelaan, penyelamatan. Juru selamat yang paling agung adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Syafiul A'dzam. Juru selamat yang paling agung, itulah bahasa Arabnya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di akhirat saja ditolong, apalagi di dunia. Kalau dijabarkan nanti sampai subuh nggak selesai. Sementara perut sudah tampak mulai protes saudara-saudara. Waktu maghrib mungkin udah mau masuk atau udah masuk, wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang disampaikan barokah dan manfaat. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa yang perlu kita imani adalah setelah kematian itu ada kehidupan. Kematian adalah proses keluarnya ruh dari jasad, dan ruh tidak akan mati sampai ditiup sangkakala atau hari kiamat. Kematian adalah gerbang menuju kehidupan selanjutnya, yaitu alam barzah. Dan sebagai penduduk baru alam barzah, tentunya kita akan disodori pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Siapa imammu? Dan seterusnya. Nah, jika kita tidak bisa menjawabnya, maka kita akan diazab. Tidak bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada. Dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Kemudian, Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus juga menjelaskan bahwa dalam mengerjakan suatu kebaikan, seperti sedekah, sholawat, zikir, yang diniati untuk melancarkan hajat,
untuk meminta hajat duniawi agar cepat terwujud atau terkabul itu tidak apa-apa dan dianjurkan. Dan ketahuilah, itu yang seharusnya kita lakukan. Meminta segala sesuatu baik hajat dunia ataupun akhirat hanya kepada Allah Ta'ala dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh para ulama, para salaf sebelum kita. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah Habibana Novel Alaidrus sampaikan, dan semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala, dan segala masalah yang menimpa kita dan saudara kita segera diangkat, segera dihilangkan oleh Allah Ta'ala, diganti dengan hidup yang berkah, penuh dengan ketaatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.